Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan lanjut membahas latihan soal OSN Matematika tingkat SD untuk persiapan OSN tahun 2026. Nah, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena channel ini akan membahas soal-soal persiapan Olimpiade Matematika. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas soal nomor 50 sampai dengan 55. Nah, bagi kamu yang belum menonton videonya bisa cek ya playlist yang ada di deskripsi pada video kali ini. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 56. Pendapatan rata-rata 3 orang pekerja adalah Rp432.000 per bulan. Setelah 1 orang pekerja baru masuk, maka rata-ratanya menjadi Rp373.500 per bulan. Pendapatan pekerja baru adalah, nah jadi di sini ada 2 informasi yang sangat penting. Yang pertama adalah dikatakan bahwa pendapatan rata-rata 3 orang pekerja adalah Rp432.000. Nah kemudian masuk 1 orang pekerja ya yang baru, sehingga rata-ratanya berubah menjadi 373.500. Nah, maka ya informasi yang harus kita olah pertama kali adalah rata-rata dari 3 orang pekerja. Nah, kita tahu ya bahwa rata-rata itu kan didapatkan dari hasil bagi total pendapatan 3 orang pekerja ini dibagi dengan banyaknya pekerja. Nah, maka kita tulis dulu, bisa kita tulis. Ini teman-teman bisa sambil ingat ya, ingat. Jadi rata-rata itu didapatkan dari hasil pendapatan 3 orang pekerja dibagi dengan banyaknya pekerja, yaitu 3. Nah seperti itu, atau dalam kasus ini ya kita bisa ubah rumus umumnya menjadi N ya. N ini adalah banyaknya pekerja. Nah maka dari informasi pertama ini bisa kita tulis Rp432.000 ya, itu adalah rata-ratanya. Kemudian kita belum mengetahui berapa total pendapatan 3 orang pekerja ini, maka kita tuliskan saja dengan sigma X gitu. Nah kemudian berapa pekerjanya, ada 3, jadi kita tulis 3. Nah sehingga kita dapatkan sigma X sama dengan 432.000 dikali dengan 3, didapatkan hasilnya adalah Rp1.296.000. Ya, kalau teman-teman misalnya ingin menggunakan simbol yang lain atau misalnya menulis total pendapatan 3 orang juga boleh ya. Tapi di sini saya menggunakan simbol matematika yaitu berupa sigma X saja. Nah, kemudian selanjutnya kita ketahui bahwa bertambah 1 orang pekerja yang baru, maka dia akan menjadi 4 orang. Nah, maka rumus ini berubah nanti ya. Rata-rata yang baru nanti akan muncul. Kemudian karena dia bertambah 1 orang pekerja, gajinya atau pendapatannya juga bertambah kan untuk 1 orang tersebut. Jadi yang sigma X ini kita tambah dengan X. Nah X ini apa? X itu adalah pendapatan untuk 1 orang pekerja yang baru masuk tadi. Gitu ya. Nah dibagi dengan berapa? Karena bertambah 1 orang ya, 3 tambah 1, di sini kita tulis 4. Nah gitu. Nah rata-ratanya berapa jika ditambahkan 1 orang pekerja, yaitu 373.500. Nah kemudian selanjutnya ini kita tulis saja sigma X tambah ya, tambah dengan X. Nah cuma sigma X-nya kan sudah kita ketahui. Sigma X-nya tadi adalah Rp1.296.000. Nah tinggal kita tambahkan saja dengan X, kemudian dibagi dengan 4 seperti itu. Nah kemudian 373.500-nya itu kita kalikan saja dengan 4, didapatkan Rp1.494.000 ya. Kemudian sama dengan yang bagian atas ini tetap saja Rp1.296.000-nya tetap ditambah dengan X. Nah sehingga X itu sama dengan Rp1.494.000 dikurang Rp1.296.000, yaitu didapatkan Rp198.000. Nah jadi pendapatan pekerja yang baru itu adalah berapa? Yaitu Rp198.000. Nah seperti itu penyelesaian soal nomor 56. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal 57. Nah berikut soal nomor 57.
Masih sama ya dengan materi rata-rata ya. Jadi kita di sini membahas dan menggunakan lagi rumus rata-rata yang kita gunakan pada nomor 56 tadi. Nah, di sini diketahui umur rata-rata dari suatu kelompok yang terdiri dari dokter dan jaksa adalah 40 tahun. Ya. Kemudian jika umur rata-rata dokter adalah 35 tahun ya. Jadi ini ada rata-rata dokter 35 tahun. Kemudian umur rata-rata jaksa adalah 50 tahun. Maka perbandingan banyaknya dokter dan jaksa adalah oke. Jadi di sini ada 3 informasi penting. Yang pertama adalah umur rata-rata gabungan ya yang terdiri dari dokter dan jaksa itu adalah 40 tahun. Jadi rata-rata gabungannya 40 tahun. Kemudian rata-rata umur untuk dokternya 35 tahun dan rata-rata umur jaksanya adalah 50 tahun. Nah, maka di sini kita bisa mulai ya, jangan dari yang gabungan, tapi kita mulai dari yang satuan, entah itu dari dokter ataupun dari jaksa. Nah, kita misalnya tulis dulu untuk yang dokternya ya, kita cari dulu untuk yang dokternya. Rumusnya sama teman-teman ya, seperti yang tadi. Nah, diketahui bahwa umur rata-rata dokternya kan 35 tahun. Jadi kita tulis saja 35. Nah, kemudian kita kan tidak tahu tuh ya berapa total umur mereka ya. Umur mereka kita tidak tahu. Jadi di sini kita tulis saja sigma X, karena di sini dokter ya kita simbolkan aja pakai D ya. Jadi sigma XD. Nah, kemudian kita juga tidak tahu berapa total dokternya. Jadi kita tulis aja di sini ND ya. Nah, itu kemudian kita kalikan saja ya, 35 dikali ND sehingga didapatkan 35 ND sama dengan sigma XD. Nah, itu untuk yang dokter. Kemudian kita lanjut untuk yang jaksa. Nah, jaksa umur rata-rata jaksanya adalah 50 ya, 50. Kemudian kita juga tidak tahu berapa total umur jaksa sekeluruhan, maka kita simbolkan saja dengan sigma X, karena jaksa kita simbolkan dengan huruf J. Nah, kita juga tidak tahu berapa orang jaksanya, maka kita simbolkan dengan NJ. Nah, sehingga 50 dikali NJ yaitu 50 NJ sama dengan sigma XJ. Nah, kemudian ini bagaimana cara menghubungkannya dengan rata-rata gabungan untuk menemukan perbandingan banyaknya dokter dan jaksa. Nah, jadi setelah dua ini kita tulis, barulah kita cari rata-ratanya ya. Nah, bukan kita cari rata-ratanya ya, tapi kita cari perbandingan banyak dokter dan jaksa menggunakan rata-rata gabungan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, rata-rata gabungan berartinya ya kita tambahkan saja sigma XD ini dengan sigma XJ gitu. Kemudian ND ini kita jumlahkan saja dengan NJ. Nah, berapa rata-rata gabungannya? Yaitu 40. Nah, seperti itu. Kemudian sigma XD tadi kita sudah dapatkan yaitu 35 ND. Ya, jadi kita ganti saja di sini 35 ND. Nah, kemudian sigma XJ itu kita dapatkan 50 NJ. Nah, kemudian yang di bawahnya ini tetap saja ya. Jadi kita tulis tetap saja menjadi ND tambah NJ gitu. Nah, kemudian selanjutnya 40 ini ya kita kalikan saja dengan ND ditambah NJ. Jadi kita tulis 40 kali ND tambah NJ sama dengan 35 ND tambah 50 NJ. Seperti itu. Nah, ini kita kalikan 40-nya dengan ND jadinya 40 ND. Kemudian 40 NJ 35 ya, mohon maaf. 35 ND kemudian 50 NJ. Nah, seperti itu. Yang sama variabelnya kita operasikan saja. Misalnya nih 40 ND itu kan bisa dikurangi dengan 35 ND ya. Jadi hasilnya adalah 5 ND. Kemudian 50 NJ bisa kita kurangi dengan 40 NJ yaitu 10 NJ. Nah, ini kalau kita lanjutkan lagi, kita bisa tulis ND
ya, per NJ sama dengan 10/5. Jadi ND per NJ itu sama dengan, kalau disederhanakan menjadi 2/1. Nah, jadi perbandingan banyaknya dokter dan jaksa ya adalah 2/1. Jadi jawabannya adalah 2/1. Nah, seperti itu untuk penyelesaian soal nomor 57. Silakan kalau ada jawaban teman-teman yang lebih singkat ya atau cara lain bisa didiskusikan di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 58. Nah, soal nomor 58 ini masih sama ya, materinya ada menggunakan rata-rata. Nilai rata-rata ujian matematika dari sekelompok siswa adalah 92. Nilai rata-rata hasil ujian siswa laki-laki adalah 90 dan siswa perempuan adalah 93,5. Nah, ini ya kurang lebih seperti dengan sama seperti soal sebelumnya, di mana ada dua kelompok. Kalau tadi kan dia dokter sama jaksa. Nah, sekarang itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu rata-ratanya 90 untuk nilai ujiannya, kemudian perempuan rata-ratanya 93,5. Nah, otomatis yang di atas ini adalah gabungan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa banyak siswa laki-laki jika terdapat 20 siswa perempuan. Nah, caranya sama ya, teman-teman ya. Jadi kita cari dulu untuk yang laki-laki misalnya. Oke? Karena laki-lakinya di sini rata-ratanya adalah 90, maka kita tulis 90 sama dengan sigma X. Dan kita belum mengetahui jumlah laki-lakinya berapa, jadi kita tulis sigma XL gitu ya, bukan jumlah laki-lakinya tapi jumlah nilai atau hasil ujian laki-lakinya kita belum ketahui, jadi kita tulis sigma XL. Nah, kemudian kita juga belum mengetahui berapa jumlah laki-lakinya, maka kita bisa tulis NL. Nah, ini tinggal kita kali, jadi 90 NL sama dengan sigma XL gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita tulis untuk yang perempuan. Untuk yang perempuan rata-ratanya adalah 93,5. Jadi kita tulis 93,5 ya. Kemudian sigma XP berartinya per NP ya. Karena kita belum mengetahui berapa total hasil ujian untuk siswa perempuan dan kita juga belum mengetahui berapakah jumlah siswa perempuan. Nah, ini tinggal dikali, jadi 93,5 NP sama dengan XP. Nah, seperti itu. Oke. Nah, barulah kita gunakan ya rata-rata gabungannya. Oke. Jadi kita gunakan rata-rata gabungan. Oke, jadi nah, rata-ratanya sama dengan ini, teman-teman tinggal tambahkan saja ya seperti rumus sebelumnya, yaitu sigma XL tambah sigma XP per NL tambah NP. Nah, karena rata-rata gabungannya adalah 92, kita tulis 92, sigma XL-nya kita ganti 90 NL ya. Sigma XP-nya kita ganti 93,5 NP per NL tambah NP. Nah, seperti itu. Kemudian 92-nya kita kalikan dengan NL tambah NP ya. Nah, hanya saja di sini NP-nya atau banyaknya siswa perempuan kita sudah tahu. Di soal ada 20. Jadi ini kita ganti saja nih ya. Nah, ini kita ganti NP-nya dengan 20. Jadi ini dikali 20, ini ditambah 20. Seperti itu ya. Sehingga didapatkan ini kalau dikali 92 NL ya tambah 92-nya dikali 20 ya. Jadi hasilnya adalah 1840 sama dengan 90 NL tambah 93,5 dikali dengan 20 ya. Hasilnya itu adalah 1870. Yang variabelnya sama atau sukunya sejenis itu silakan dikurang. Jadi ini kalau dikurang ya 92 NL dikurang 90 NL hasilnya adalah 2 NL. Kemudian ini konstantanya 1870 dikurang 1840 itu adalah 30. Jadi NL sama dengan 30 dibagi 2 adalah 15.
15 gitu. Jadi kesimpulannya banyaknya siswa laki-laki itu adalah 15 orang. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah sering latihan soal dengan jenis-jenis seperti ini, ya insya Allah lebih mudah untuk menyelesaikan soal yang serupa gitu ya. Oke, kita hapus dulu ya. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 59. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai ujian dari 300 orang siswa. Baris kedua menunjukkan banyaknya siswa memperoleh nilai ujian sesuai baris pertama. Jadi baris pertama ini adalah nilai ujiannya, kemudian baris kedua itu adalah banyaknya siswa yang mendapatkan nilai ya. Misalnya nih ada 15 siswa yang mendapatkan nilai 9, ada 48 siswa yang mendapatkan nilai 4 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai ujian terendah yang harus dicapai siswa agar lebih tinggi daripada skor 70% siswa lainnya. Nah, artinya di sini kita harus mencari nih 75% dari 300 siswa itu berapa ya. Nah, berartinya 75% itu kan 75 per 100 dikalikan saja dengan 300 ya. Didapatkan hasilnya adalah ya 225. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan cari siswa yang dia itu berada pada urutan ke-225 dari bawah ya. Nah, jadi di sini berdasarkan data ini ya. Nah, ini saya tulis di bawah saja ya data kumulatifnya ya. Nah, jadi misalnya nih di sini ada 0 siswa ya. Kemudian di sini ada masih 0 siswa ya. Kita fokus yang ini teman-teman ya, baris kedua. Gitu. Kemudian 0 tambah 5, 5 ya, 5 kemudian 5 tambah 23 yaitu 28. 28 tambah 48 berartinya 76. 56 tambah 76 berarti 132. Kemudian 132 ditambah 96 itu adalah 228. Nah, ini sudah ya melebihi nih, sudah melebihi 225. Maka nilainya adalah 7 gitu ya. Nah, jadi agar lebih tinggi dari 75 skor siswa lainnya, siswa harus mendapatkan nilai paling tidak adalah 7 gitu ya. Nah, paling tidak 7. Boleh 8, 9, 10 tapi batas minimumnya adalah 7 gitu. Jadi jawabannya adalah 7. Nah, seperti itu. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, mohon maaf kita minimize. Nah, soal terakhir ini ya. Soal nomor 60. Oke, soal nomor 60 ternyata tidak berhubungan dengan rata-rata ya. Tapi di sini berhubungan dengan bangun datar ini ya. Oke. Nah, perhatikan gambar yaitu 4 buah layang-layang kongruen yang memuat pada persegi dan ternyata masih tersisa daerah persegi yang diarsir. Nah, jadi mana sih yang dimaksud dan layang-layang? Teman-teman perhatikan ini ya. Nah, ini daerah ini itu adalah layang-layang. Ini juga layang-layang, ini layang-layang, ini layang-layang. Nah, supaya terlihat jelas layang-layangnya, kalau saya tarik garis seperti ini ya dan seperti ini, maka itu jelas membentuk layang-layang. Maka otomatis panjang ini ya, sisi ini sama. Panjang sisi ini dia sama juga. Nah, itu. Jadi kita yang akan menjadi patokan kita adalah bentuk layang-layangnya nanti. Nah, kemudian diketahui panjang P-nya sama dengan 3 akar 2. Ya. Nah, kemudian Q-nya sama dengan 5 akar 2 cm. Maka luas daerah yang diarsir adalah, nah, untuk menentukan luas daerah yang diarsir, maka kita harus menentukan panjang ini kan? Ya. Nah, kita harus menentukan panjang yang saya beri garis warna merah ini ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan ya panjang dari garis yang warna merah ini. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Karena di sini dia layang-layang ya, kita buat garis bantu saja supaya terlihat jelas.
Kalau ini P, oke. Kalau ini P, di sini juga membentuk P. Kan seperti gitu. Kalau ini Q, maka ini sama ya. Panjangnya juga Q. Nah, seperti itu. Oke, coba kita buat garis bantu lagi ini. Agak miring ya, tapi ya nggak apa-apa. Nih, ini garis layang-layang, diagonal layang-layangnya ya. Kalau ini P, oke, maka ini juga P. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya ambil segitiga ini, saya ambil segitiga di sini ya. Nah, siku-sikunya di sini ya. Ini saya pindah ke sini, kemudian di bawahnya ini adalah P. Kemudian perhatikan baik-baik, yang dari ujung sini ke ujung sini itu adalah apa? Garis, ya, adalah garis Q. Gitu. Kemudian yang ini sampai ya kira-kira kita nggak tahu juga ya berapa persen atau per berapa gitu. Tapi yang pasti di atasnya ini sebagian adalah bagian dari P. Nah, kita nyari daerah ini nih, panjang yang saya bilang tadi. Nah, ini kita ganti dulu warnanya supaya kelihatan jelas. Nah, jadi kita nyari garis panjang garis yang warna biru, ya. Nah, yang mana itu merupakan panjang sisi dari perseginya. Kira-kira gimana cara mencari panjang warna biru? Ya, benar. Jadi kalau mau nyari panjang garis warna biru ini, kita tinggal kurangkan saja Q dikurang P, gitu. Nah, jadi kalau ada persegi seperti ini, ya, kita tinggal cari selisih dari Q dan P. Nah, Q-nya apa? Q-nya tadi adalah 5 akar 2. P-nya adalah 3 akar 2. Nah, berarti hasilnya adalah 2 akar 2. Jadi panjang sisi dari persegi yang diarsir di dalam ini adalah 2 akar 2. Jadi luasnya itu adalah 2 akar 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Ya 4 ya. Akar 2 pangkat 2 hasilnya adalah 2. Jadi 4 kali 2 8. Jadi 8 cm pangkat 2 untuk luas daerah yang diarsir. Nah, seperti itu cara penyelesaian soal nomor 60. Oke teman-teman, nah mungkin sekian pembahasan kita di video kali ini ya. Jika ada yang ingin didiskusikan boleh ditanyakan di kolom komentar, atau kalau misalnya ada soal ya, soal yang serupa dengan apa yang kita bahas ya, bisa juga ditanyakan di kolom komentar supaya nanti bisa kita buat di video yang akan datang. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa lagi di video berikutnya.